Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang AHP, Analytic Hierarchy Process. Rekan-rekan sekalian, dan juga mahasiswa sekalian, ini akan jadi pelajaran kita ke depan, dan saya rasa ini bukan hanya untuk rekan-rekan mahasiswa, tapi materi ini juga bisa dimanfaatkan langsung ya untuk salah satu tools ya dalam mengambil keputusan bagi para pengusaha atau mungkin bisnis, kemudian juga para pemangku kebijakan di perusahaan ya. Baik, apa itu AHP? Oke. Nah, ini AHP ya. Ini adalah metode AHP adalah metode pengambilan keputusan. Nah, itu intinya ya. Salah satu ya. Ini salah satu metode ya. Jadi masih banyak metode lain yang bisa kita manfaatkan. Sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang TOPSIS ya, metode pengambilan keputusan TOPSIS. Ini yang kedua yang saya sampaikan. Next kita akan belajar tentang metode pengambilan keputusan yang lainnya ya. Metode pengambilan keputusan AHP ini lebih kompleks ya daripada TOPSIS yang sebelumnya kita pelajari ya. Jadi ini bentuknya sudah berupa hierarki ya. Multi kriterianya hierarki ya. Jadi beberapa multi kriteria ya. Kriterianya ada beberapa dan juga berbentuknya hierarki. Teknik ini dikembangkan oleh Thomas L. Saati, seorang ahli matematik dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1970-an ya, bukan main tahun 70-an. Kita masih bisa pakai ya metodenya sampai saat ini ya, walaupun saat ini sudah ada beberapa metode lagi yang lain. Nanti saya akan sampaikan pada kesempatan berikut ya. Menurut Taylor 2014, nah itu dari 1970 sampai 2014 ya. AHP adalah sebuah metode yang untuk memeringkat alternatif keputusan. Ya, keputusannya nanti kita akan diperingkatkan ya, dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. AHP juga disebut sebagai sebuah konsep, alat, teknik, atau metode dalam pembuatan dan pengambilan keputusan untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Multi atribut dengan cara memeringkat alternatif keputusan yang ada, kemudian memilih yang terbaik dengan kriteria yang ditentukan melalui suatu nilai numerik. Nah, itu kira-kira teorinya ya. Fiturnya ini AHP luar biasa ya, banyak sekali. Yang pertama itu Unity ya. AHP dapat menjadikan sebuah permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi sebuah model yang fleksibel dan tergolong mudah dipahami. Jadi permasalahan yang kompleks ya, kemudian menjadi disusun dalam bentuk model yang fleksibel ya. Kemudian kompleksitas, ya, AHP dapat memecahkan suatu permasalahan tergolong kompleks melalui pendekatan sistem dan penintegrasian secara deduktif. Yang ketiga, saling ketergantungan, ya, AHP dapat diimplementasikan pada elemen-elemen sistem yang tidak saling berhubungan dan tidak memerlukan hubungan linear. Yang keempat, struktur hierarki, ya, AHP dapat mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke dalam level-level yang berbeda, di mana masing-masing level berisikan elemen yang serupa. Yang kelima, pengukuran ya, measurement. AHP menyediakan sebuah skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan nilai prioritas masing-masing elemen kriteria. Nah, proses repetition ya. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Kemudian ya, karena di sini ada proses pengulangan ya, AHP menghitung ulang ya. Kemudian penilaian dan konsensus. AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil dari sebuah penilaian yang berbeda. Trade-off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif masing-masing faktor terhadap yang terdapat pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Synthesis. AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan ya, dalam hierarki untuk mengetahui seberapa diinginkannya masing-masing alternatif yang ada.
Yang terakhir, konsistensi. AHP mempertimbangkan suatu nilai konsistensi yang logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan suatu prioritas ya. Jadi ada statistiknya juga pasti ya. Jadi konsistensinya dinilai. Nah, ini contoh ya, contoh sebuah hierarki ya. Sini ada level 0 ya, fokus, yaitu penanggulangan krisis ekonomi jilid 2. Kemudian kriterianya apa saja? Nah, ini dia level 1 ya. Kriterianya yang dinilai kalau untuk menanggulangi krisis itu, ini contoh aja ya, yaitu stabilitas nilai rupiah, nilai tukar, kemudian harga minyak dunia, hutang pemerintah, kebijakan pemerintah, kepemimpinan nasional, penegakan hukum. Kemudian ada dua tujuan yang menjadi kriteria juga, yaitu ketahanan ekonomi nasional dan citra dan kredibilitas internasional. Yang ketiga adalah level 3 adalah strategi ya. Strateginya yang dipilih ada 4 ya. Ada alternatif ya, 4 alternatif: privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan, rekapitalisasi perbankan jilid 2, pemberdayaan ekonomi rakyat atau sektor real. Nanti ini akan kita pilih mana dari 4 strategi ini mana yang paling baik ya nilainya. Itulah kira-kira gambaran AHP ya. Jadi pastinya kita punya membuat struktur seperti ini dulu ya, struktur hierarki. Ya, jadi yang atas tuh fokus yaitu level 0, kemudian level 1-nya adalah faktor, level 2 tujuan, level 3 strategi. Nah, tidak mengerti seperti ini dia bisa lebih banyak lagi ya, bisa lebih banyak lagi levelnya ya. Nah, ini contoh. Nah, ini levelnya lebih banyak lagi ya. Yang atas kita anggap 0 aja ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 level. Ya, ada 5 level, kita akan memilih. Ya, akan memilih. Nah, ini yang sudah jadi sebetulnya ya. Jadi sudah ada angka-angkanya nih. 0,2, 0,1, 0,06 ya, dan seterusnya. Ini kalau kita jumlah setiap level nih sama dengan 1 nih, ya 0,2 tambah 0,1, 0,3 ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Jadi pemilihan nanti kita akan, ini bobot lah, semacam bobot ya. Nanti kita akan dapat nilai mana yang paling baik dari ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 alternatif. Nah, ini hierarki model kebijakan daerah bagi pengembangan wilayah konservasi yang efektif. Nah, ini pilihannya di bawah tuh mengembangkan SDM, mengembangkan sistem, sarana dan prasarana, menyempurnakan peraturan, mengupayakan ketersediaan akses, peningkatan pemberdayaan, reforestasi, dan evaluasi tata ulang. Nanti kita akan pilih mana yang terbaik ya dari hierarki seperti ini. Baik, bagaimana caranya? Nah, ini step by step saya akan ajarkan. Yang pertama adalah membuat struktur hierarki seperti tadi ya. Kemudian membuat tabel resume hierarki, kemudian membuat kuesioner, membuat matriks dan menghitung eigen, menguji konsistensi dan input AHP ke aplikasi. Oke, step 1. Kita ambil satu contoh. Step 1 adalah membuat struktur hierarki. Jadi kita bikin hierarki dulu ya. Level 0 fokusnya adalah di contohnya ya, penanggulangan ledakan pengangguran. Nah, ya. Level 1-nya apa aja pengangguran itu? Faktornya yang pertama adalah pasar tenaga kerja, UMR, pendidikan dan keterampilan, regulasi ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, sumber daya alam, sumber daya finansial, penegakan hukum. Tujuannya apa dari kesemuanya ini? Yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sumber daya ekonomi. Strateginya yang mau diambil ada 3 ini alternatifnya ya, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, atau investasi swasta PMA. Mana yang kita mau pilih nih dari 3 ini ya. Baik. Yang kedua adalah membuat tabel resume hierarki. Jadi nanti ada yang namanya resume ya. Dia ada berapa level sih? Ya, gitu kira-kira ya. Jumlah matriks, dimensi ya, jumlah sel dan jumlah pertanyaan ya, ada 4 ya. Jumlah matriks, dimensi ya, jumlah sel dan jumlah pertanyaan. Pertanyaan dalam kuesioner ya, ada berapa banyak ya.
Ini rumusnya ya. Proses bisnis, jumlah matriksnya 1, dimensinya ada 5 kali 5 maksudnya, matriksnya, kemudian jumlah selnya, nah 5 kali 5 kali 1, ya, karena ada 1 matriks. Kemudian jumlah pertanyaannya ini 5 kali 5, rumusnya nih ya. Nah, rumusnya N kali N dikurang N bagi 2. Nah, itu rumusnya ya. Itulah jumlah pertanyaan yang harus ada dalam kuesionernya, ya. Nah, ini misalkan jumlah matriksnya 5, dimensinya ada 3, 3 kali 3 ya. Berarti jumlah selnya adalah 3 kali 3, 9 dikali 5 ya, jumlah matriks ya 45, jumlah sel. Berapa jumlah pertanyaannya? 3 kali 3 dikurang 3 bagi 2. Nah, berapa itu? 9 dikurang 3, 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 15. Nah, 15 pertanyaan. Total matriks ini, total hierarki ini adalah 139 sel dengan 49 pertanyaan. Ini contoh ya. Baik, kembali kepada contoh kasus kita. Nah, ini ya contoh kasus kita yang tadi. Nah, kita udah punya struktur seperti ini. Nah, bagaimana tabel resume hierarkinya? Ini dia. Kita lihat fokus, level fokus ya. Fokus itu ya, kita lihat jumlah matriksnya berapa. Nah, kalau kita ditanya jumlah matriks, lihat kotak di atasnya ya. Kotak di atas pengangguran ini ya, di atas pengangguran ini yaitu ada berapa? Tidak ada ya, tidak ada jumlah matriksnya di atas penanggulangan ledakan pengangguran, berarti dianggap jumlah matriksnya 0. Kalau matriksnya nggak ada ya berarti dimensi nggak ada, jumlah selnya nggak ada, dan jumlah pertanyaan tidak ada. Ya. Jadi begitu ya untuk menentukan apa namanya berapa jumlah matriks ya. Kemudian kita lihat level 1 faktor. Nah, faktor ini ya, berapa jumlah matriksnya? Lihat di atasnya ada berapa kotak. Nah, ini di atasnya, di atas pasar tenaga kerja, hierarki di atasnya adalah penanggulangan pengangguran ya. Berarti ada satu ya. Berapa jumlah dimensinya? Nah, dimensinya melihat jumlah kotak yang ada di level yang bersangkutan ya. Di level 1, di level faktor itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pasar tenaga kerja, UMR, pendidikan, regulasi, sumber daya alam, sumber daya finansial, dan penegakan hukum. Jadi dimensinya adalah 7 kali 7 ya. Berapa jumlah sel? Nah, lihat rumusnya. Ya, rumusnya adalah jumlah sel dimensi kali dimensi dikali jumlah matriks ya. 5 kali 5 dikali jumlah matriksnya ada 1, 25. Nah, ini di sini berapa? Dimensinya ada 7 kali 7, 49 kali 1, 49. Berapa jumlah pertanyaannya? Ini rumusnya. Nah, N kali N kurang N bagi 2, berarti 7 kali 7, 49 dikurang 7, 42, bagi 2, 21. Nah, berarti dikali matriksnya 1 ya, berarti 21 pertanyaan. Ya. Baik, saya ulangin ya. Untuk level 2. Kalau kurang jelas ya, lihat. Di level 2, jumlah matriksnya berapa? Ya, bukan 2 ini jumlah matriksnya, kita lihat di atas, kotak-kotak di atas ada berapa? Ada 7. Berarti jumlah matriksnya ada tuh 7. Nah, di tujuannya jumlah matriksnya ada 7. Kemudian dimensinya berapa? Jumlah kotak yang ada di level yang bersangkutan. Ya, ada 2 kali 2 dimensinya. Berapa jumlah selnya? Nah, jumlah selnya kita lihat rumus ya. 2 kali 2 dimensi ya. 2 kali 2, 4 dikali matriksnya ada 7. Berarti ada selnya ada 28. Berapa jumlah pertanyaannya? Tadi N dikali N dikurang N bagi 2 ya. Dikali jumlah matriksnya ya. N kali N ya, 2 kali 2 4 dikurang 2 2 ya, 2 dibagi 2 1 ya. 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 2 ini dia. 2 kali 2 ya. 2 kali 2 4 dikurang 2 2 dibagi 2 1 1 kali 7 tuh 7 pertanyaan ya. Baik, kita ulangi lagi untuk yang strategi ya, level 3. Berapa jumlah matriksnya yang ada di level 3 ini? 2 ya, kita lihat
level di atasnya ya, betul sekali. Kemudian berapa dimensinya ya, yang ada di sini ya, 3 kali 3. Berapa jumlah selnya? 3 kali 3 9 kali 2 ya, kali jumlah matriks itu 18. Kemudian berapa jumlah pertanyaannya? N kali N. Nah, 3 kali 3 9 dikurang 3 6. Ya, 6 bagi 2 3. 3 kali 2 6. Ya, 6 pertanyaan. Ya, baik ya. Nah, ini harus dipahami dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi nanti baru kita menginjak proses selanjutnya untuk membuat daftar pertanyaan. Jadi daftar pertanyaannya ada 34. Jumlah matriksnya total ada 10. Jumlah selnya ada 95. Ya, semakin banyak levelnya, dia akan semakin banyak pertanyaannya gitu ya. Semakin banyak kotak-kotak ini, semakin banyak pertanyaannya. Jadi ini akan mempengaruhi pembuatan kuesioner nanti ke depan. Nah, ini tahap berikutnya adalah step 3 adalah membuat kuesioner. Seperti biasa kuesioner kita buat juga ada nilainya ya. Sama penting. Kenapa? Karena kita akan membandingkan nih, ya antar kriteria ya. Nih contoh ya, pasar tenaga kerja. Ya, pasar tenaga kerja, UMR, ini mana yang lebih penting nih, pasar tenaga kerja sama UMR. Nah, ini tuh ya, kita lihat nih. Pasar tenaga kerja sama UMR nih nomor 1 nih. Pertanyaan nomor 1. Membandingkan tingkat kepentingan elemen-elemen faktor di bawah ini berdasarkan ya penanggulangan. Nah, ini 1 sama penting, kalau sama penting nilainya 1. Kalau sedikit lebih penting 3, jelas lebih penting 5, sangat jelas penting 7, mutlak lebih penting 9. Ya, kalau ragu-ragu bisa 2, 4, 6, 8. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya adalah ini ya, kebalikan dari 1 ini pastinya. Contoh, pasar tenaga kerja sama UMR. Nah, mana yang lebih penting? Ya. Nah, misal pasar tenaga kerja lebih penting. Oke, berarti kita mau kasih angka mana? 3, 5, 7 apa 9? Oh, 3. Nah, kita kasih yang 3 di sini ya. Atau kita bilang sama penting. Nah, berarti angka 1 kita contreng nih ya, angka 1 di sini. Ya. Atau jelas lebih penting, atau kita taruh di sini ya. Oh, UMR lebih penting misalkan daripada pasar tenaga kerja dan seterusnya. Ini baru level 1 nih, contoh level 1 ya. Nanti kita bikin ada beberapa level ya. Nah, jadi kita sudah lihat di sini ada berapa pertanyaan? 21 pertanyaan. Nah, lihat ya, 21 pertanyaan kita balik ya. Kita lihat tadi level 1 ada 21 pertanyaan, ya kan? Ada 21. Sesuai. Ya, ada 21 pertanyaan. Bagaimana sih caranya tuh? Ini pasar tenaga kerja dibanding UMR, pasar tenaga kerja dibandingkan dengan pendidikan, dibandingkan dengan regulasi, sumber daya alam, dibandingkan finansial, dibandingkan dengan penegakan hukum tuh, ya. UMR juga gitu dibandingkan dengan yang lainnya ya. Nah, kemudian ini yang level 2. Level 2 itu adalah apa nih? Pertumbuhan ekonomi ya. Ada berapa matriks? Nih, ya. 7 ya. Nah, tuh matriksnya ada 7. Nah, tuh ya. Baik. Jumlah pertanyaannya ada 7 juga ya. Mana sih yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan sumber daya ekonomi? Kalau untuk pasar tenaga kerja, ini maksudnya. Kalau untuk UMR, mana yang lebih penting? Ya, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan ekonomi? Nah, dan seterusnya. Ya, ini contoh. Ini kuesioner yang selanjutnya nih, ya, yang level strategi. Ini gua kita bandingin, ya. Pembangunan infrastruktur sama pemberdayaan mikro, mana yang lebih penting? Pemberdayaan infrastruktur dengan investasi sumber daya swasta, mana yang penting? Mikro dengan investasi swasta, mana yang lebih penting? Ya, total ada 2 matriks, 6 pertanyaan. Nah, kita lihat. 2 matriks, 6 pertanyaan. Ya. Baik, belajar sampai sini ya. Oke, ini yang level 3. Kita masuk step berikutnya membuat matriksnya. Nah, ini dia matriksnya. Ya.
Sementara ini saya nggak kasih Excel-nya dulu ya, nanti berikutnya akan saya berikan. Membuat matriks dan menghitung nilai eigen. Ya. Jadi dari hasil kuesioner tadi, ini misalkan sudah diisi ya oleh para pakar ya, kuesioner kita yang level 1 sudah diisi oleh para pakar, 21 pertanyaan. Nah, kita terjemahkan dalam matriks. Nah, matriksnya seperti ini ya, kita bikin matriks 1, pasar tenaga kerja, UMR, pendidikan, seterusnya, sampai penegakan hukum. Ke bawah juga sama. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Kalau pasar tenaga kerja sama tenaga kerja 1 pasti kan gitu ya. UMR sama UMR 1. Nah, ini miring ke sana, diagonal 1 semua angkanya, karena sama penting ya. Karena dirinya dibandingkan dengan dirinya sendiri ya. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Pasar tenaga kerja dibandingkan dengan UMR. Kita lihat, pasar tenaga kerja dibandingkan dengan UMR nilainya 3. 3 bagi siapa? 3 bagi pasar tenaga kerja. Ya, kita lihat pasar tenaga kerja berarti nilainya 3 ya, 3 di sini. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita ambil contoh ya, ini pasar tenaga kerja dengan apa nih? Pendidikan. Tenaga kerja dengan pendidikan 3 juga ya, sama. Pasar tenaga kerja dengan regulasi 5. Nah, ini 5 nih isinya ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan contoh lainnya ya? Contoh lainnya adalah yang apa nih? Regulasi tenaga kerja dengan sumber daya alam. Kok 0,143 dari mana nih? Ya, kita lihat di sini. Regulasi tenaga kerja dibandingkan dengan sumber daya alam itu 7, tapi 7 itu nilainya ya bagi sumber daya alam ya, bukan bagi regulasi. Jadi lebih penting sumber daya alam. Nah, kita lihat di sini regulasi sama sumber daya alam. Ya, nilainya 7, tapi kok di sini 0,4143. Kenapa? Karena memang sumber daya alam dianggap lebih penting daripada regulasi. Berarti 1/7 nih ya, 1/7. Kebalikannya 1/7. Jadi 0,143 ini adalah 1/7. Kita mencatat lagi ya. Regulasi dengan sumber daya finansial 0,33 dari mana nih kita lihat? Oh, regulasi 3 nilainya ya. Berarti karena lebih penting sumber daya finansial berarti 1/3. 1/3 itu adalah 0,3. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kebalikannya ya. Kebalikannya. Nah, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini mengisi jumlah sel yang ada di atas ini nih, 3, 3, 5, 3, 3, 9, 0,3 dan seterusnya. Nah, kalau yang diwarnain ini dia sudah otomatis ya, otomatis. Kalau pasar tenaga kerja dibandingkan UMR itu nilainya 3, berarti UMR dibandingkan dengan pasar tenaga kerja ya 1/3 gitu ya. Kemudian ini pasar tenaga kerja dibandingkan regulasi 5. Ya, berarti kebalikannya regulasi dibandingkan pasar tenaga kerja adalah 1/5 atau 0,2. Ya, ini otomatis. Ya, otomatis harus begitu ngitungnya. Tapi nanti pakai Excel, pakai rumus saja nanti ya. Baik. Nah, contoh ya. Ini ya matriks yang pertama ya. Ini matriks yang kedua. Ya, matriks yang kedua itu ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 matriks ya. 2 pertanyaan. Pertumbuhan ekonomi sama pemerataan ekonomi. Tinggi mana? Lebih penting mana? Oh, pemerataan. Berarti nah, pertumbuhan ekonomi itu 1/3 ya nilainya. Nah, pemerataan ekonomi lebih penting. Nah, berarti 3 di sini ya, 3. UMR lebih pentingnya pemerataan sumber daya ekonomi. Nah, ini seperti itu. Contohnya. Ini yang level 3-nya ya, ini contoh saja ya. Satu matriks. Infrastruktur sama pemberdayaan mikro, oh lebih kecil, lebih keren, lebih penting ya, lebih penting infrastruktur ya 3 nilai. Ya. Kemudian pembangunan infrastruktur dibandingin investasi swasta 5. Bagaimana kalau kebalikannya?
investasi swasta dibanding infrastruktur ya 0,2 ya 1/5. Inilah matriksnya ya. Baik. Silakan nanti kalau ada pertanyaan ya boleh disampaikan, dijawab saja atau diisi aja di bawah di kolom di bawah ini ya. Nah, kemudian menghitung eigen. Nah, membuat matriksnya udah jadi, kemudian kita menghitung eigen ya. Eigennya ya. Eigennya bagaimana menghitungnya? Nah, setelah kita mendapatkan matriks, untuk menghitung eigen, ini matriksnya kita kali dengan matriks itu sendiri ya. Ini matriksnya 1, 3, 5, 0,3, 1, 3, 0,2, 0,3, 1 ya ini. Nah, kita kalikan matriks ini ya. Matriks 3 kali 3 dikali 3 kali 3 ya 3 kali 3 ya. Ini kita sebut sebagai iterasi ya, menghitung perulangan ya, repetisi kita ulang ya. Dapatlah nilai seperti ini matriksnya ya. Nah, ini untuk menghitung eigen bagaimana? Ini kita jumlah nih ya. Ini kan perkalian matriks ya, perkalian matriks. Teman-teman pasti udah paham ya perkalian matriks, tapi ya matriks 1 kali matriks 2 ya 1 kali 1 1 ya, ditambah 3 kali 0,3 ditambah 5 kali 0,2 dapatlah ketiga. 7,667 dapat dari mana ya? 3 kali 3 ya. 1 kali 3 ya. Ditambah 3 kali 1 ditambah 1 kali 0,3 dapat 7,677. Tapi nanti ada Excel-nya lebih mudah ya. Pakai Excel lebih mudah, ada rumusnya. Kemudian untuk menghitung nilai eigen itu adalah ini kita jumlah ya. 3 tambah 7 tambah 19 29. 1 tambah 3 tambah 7 11. 0,5 tambah 1 tambah 3 4,7 ya, dapatlah totalnya 46,378. Bagaimana menghitung eigen? Menghitung eigen adalah kita bandingkan ya. Ini 0,640 itu dapat dari mana? 29 dibagi 46 ya. 11 dibagi 46. 4 dibagi 46. Nah, inilah eigen pertama ya. 0,6, 0,2, 0,1. Totalnya jadi 1 ya. Nah, biasanya kita melihat eigen itu sampai dengan kedekatan nilai data ya. Nilai datanya seberapa dekat ya. Nah, nanti kita bikin iterasi yang kedua nih. Matriks hasil iterasi 1 dikalikan lagi dengan matriks iterasi. Nah, mendapatkanlah kemudian matriks hasil iterasi kedua nih, maksudnya kedua ya. Dapat seperti ini. Sama tadi perkaliannya ya. 3 kali 3 ditambah 7 kali 1 ditambah 19 kali 0,46. Dapatlah angka 30. Dijumlah ya, dapat angka seperti ini. Eigen yang terbaru ya. Eigen yang kedua adalah 0,634, 0,258, 0,10 ya. Nah, ini eigennya ya. Ini sudah menghasilkan nilai eigen yang kedekatan ya. Nah, ini dikurangi dengan eigen 1. Eigen 1 dikurangi eigen 2 dapat kedekatannya ya. 0,03, minus 0,1, minus 0,02 ya. Jadi kalau kita lihat kedekatan itu apa? Minus ya. Totalnya nih ada yang minus, ada yang positif. Nah, ini ya dilihat kedekatan ya. Ini adalah kedekatan data. Sehingga kita mendapatkan data eigen ya. Kesimpulan eigennya adalah sebesar 0,64 ya. Kita bulatkan 0,26, 0,1. Nah, ini eigen. Artinya ini adalah bobotnya sebetulnya ya. Bobotnya bahwa pembangunan infrastruktur itu lebih penting dibandingkan dari apa nih? Nilai eigennya ya. Ini nih. Matriks 10. Oh, ini. Ada kesalahan dikit ya. Ya, artinya yang ini lebih penting ya. Nah, ini. Infrastruktur. Baik, kita lanjutkan ya. Nilai eigen itu kemudian kita masukin di sini ya. Nah, ini nilai eigen. Kita dapatlah nilai eigen ini ya. Bobot ya, artinya bobot. Bahwa pasar tenaga kerja itu lebih penting ya, paling penting dibandingin yang lain. Ya, pasar tenaga kerja itu 0,3, nomor 2-nya sumber daya alam harus kita perhatikan, nggak boleh tidak
Ya, pembangunan tidak boleh sampai merusak alam. Nah, dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi juga gitu, kita dapat nilai Eigen 0,25, 0,75. Kemudian di level strategi ini ada pembangunan infrastruktur, ya, pemberdayaan usaha mikro dan investasi, ya, PMA. Nah, ini yang nilai Eigen yang tadi kita punya itu menjadi bobot-bobot seperti ini, ya. Nah, baik, sampai di sini ya. Kalau ada yang belum paham, kita balik dikit ya. Nah, ini mencari nilai Eigen, ya. Ini mikro nih ya, mikro. Pemberdayaan mikro yang kedua nih ya. Mohon maaf. Ada sedikit kesalahan. Tabel ini adalah pembangunan infrastruktur, kemudian mikro ya. Nah, ini. Mikro sama investasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita menghitung konsistensi ya. Jadi AHP ini juga mempertimbangkan konsistensi data ya secara statistik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah menghitung weighted sum factor ya. Rumusnya apa? Matriks awal dikalikan dengan matriks Eigen ya. Kita punya matriks awal seperti ini. Ya. Kemudian Eigennya sudah dapat ya, angka Eigennya. Nah, kita kalikan ya. Bagaimana dapat 1,935 ini? Ya, 1 kali 0,64, 3 kali 0,265, ya ditambah 5 kali 0,1 dapatlah ini ya. Ini juga 0,33 dikali 0,64 ditambah 1 dikali 0,26, 3 ditambah 3 kali 0,1 dapatlah 0,7846. Silahkan dilihat lagi ya cara menghitung perkalian dengan matriks ya. Baik. Yang kedua, menghitung konsistensi vektor. Apa itu? Eigen dibagi dengan WSV ya. Nilai eigennya dibagi dengan weighted sum vektornya ya. Jadi 0,4 dibagi dengan 1,9 dapat angka 3, kemudian 0,26 dibagi 0,7 dapat angka 3 juga ya. 0,1 dibagi 0,3 dapat angka 3, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghitung average-nya ya. Average-nya adalah 3,0386. Ya, kemudian menghitung konsistensi indeks ya. Berapa itu? Nah, ini 0,0193. Dari mana rumusnya? ACV nilai average nih ya, nilai average 3,0385 dikurang 3 ya, dikurang N itu adalah jumlah sel matriks ya. Jumlah sel ini ada 3 ya, berarti dikurang 3 dibagi 3 dikurang 1 ya. Dapatlah hasilnya 0,0193 ya. Kemudian menghitung konsistensi rasio ya, CI dikurang RI. RI adalah ya ada di dalam tabel ya, nilainya standar tergantung jumlah N. Kalau kita N-nya ada 3 ya, jumlah selnya ada 3 berarti N3 RI-nya adalah 0,58 ya. Nah, kemudian kita dapat konsistensi rasio. Nah, rumusnya apa? CI dibagi RI. Nah, CI dibagi RI 0,01 dibagi 0,58 hasilnya 0,03. Nah, 0,03. Nah, penetapan tingkat konsistensi itu adalah jika CR ya, konsistensi rasio lebih kecil atau sama dengan 10%, maka datanya dianggap konsisten. Ya. Jika lebih dari 10%, maka diperlukan revisi isian questionnya, berarti tidak konsisten ya. Nah, berarti matriks kita ini adalah dianggap konsisten ya. Ini adalah metode statistiknya ya. Nah, tahap berikut adalah menginput data ini ke dalam AHP aplikasi, namanya super decision ya, super decision. Nah, ini ya.
Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa download ya, silakan. Ini free ya, free, tersedia. Silakan dicari aja support decision. Nah, bentuknya seperti ini nanti setelah kita download tuh ya. Nah, desain segala macam. Nah, nanti kita bisa inputnya, membuat new cluster ya. Yang pertama membuat new cluster ya, klik design cluster ya kan. Nah, kita bikin new ya. Ya, yang fokus pertama adalah penanggulangan ledakan pengangguran. Nanti kita ya klik design, klik cluster, klik new. Nah, isi form name faktor ya. Lakukan untuk yang lainnya ya. Maksudnya adalah level tadi ya. Cluster itu adalah levelnya. Ya. Jadi levelnya tadi ada berapa? Ada 3 ya. Ada nah, kemudian setelah kita bikin ini tadi ya. Jadi ada fokus, faktor, tujuan, strategi nih. Ya. Kita punya seperti ini. Kemudian ada yang namanya cluster, ada yang namanya node ya. Nah, cluster itu adalah levelnya ini ya. Kemudian node ini yang ada di dalamnya ya. Nah, bagaimana menghubungkannya? Nah, buat node ya. Yang mengisi ya, kita isi node. Nah, ya, node-nya nih di dalamnya ya, yang ada di dalamnya. Elemen di dalam level ya, kita isi elemennya apa saja. Jadi level faktor adalah nih ada sesuai dengan hierarki tadi ya, hierarki yang kita punya nih. Kita keluar lagi ya, balik lagi lihat hierarki. Nah ini ya. Pasar tenaga kerja, UMR, pendidikan, tenaga kerja, regulasi, sumber daya alam, sumber daya finansial, penegakan hukum. Ya. Nah itu ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 elemen ya. Ini juga di tujuan ada 2, di strategi ada 3 ya. Ada 3. Infrastruktur, UMKM, sama investasi. Ya. Nah, ini penyelesaian cluster. Membuat node-nya ya. Nah, kemudian membuat node connection ya. Node connection itu garis-garisnya ya, hubungan nih, koneksinya. Nah, node connection kita pilih design, node connection from apa? From fokus ke faktor. Ya. From fokus ke tujuan, faktor ke tujuan, tujuan ke strategi. Connection adalah hubungan antar level ya. Nah, ini caranya seperti ini, node selector ya. Nah, kita pilih itu ya. Masing-masing jadi penanggulangan ledakan ini ke masing-masing segmen ya. Masing-masing elemen maksudnya. Nah, nanti akan muncullah kuesionernya. Kuesionernya seperti ini, persis seperti yang kita bikin tadi ya, kuesionernya. Itu kita pilih 3 kita pilih ya. Ini yang udah diisi. Jadi kondisinya mirip seperti kuesioner yang kita bikin tadi ya, mirip ya. Kita lihat. Yang kita bikin pakai Excel tuh ya. Persis ya. Mirip. Nah, hanya ini dalam bentuknya aplikasi ya. Tadi Excel lumayan juga kalau kita bikin pakai Excel, tapi saya jelasin biar teman-teman jelas dulu di Excelnya ya. Nah, dari sini nanti setelah kita isi semua ya, nanti kita akan langsung dapat jawabannya ya, mana yang lebih penting. Ya, dari sini aja kita udah lihat nih. Ini adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tuh 0,2. Ya. Nah, synthesize. Nanti kita akan klik synthesize. Ini yang ada di atas ya, synthesize. Synthesize nih, synthesize. Maka dia otomatis akan menghitung, mesin ini akan memilihkan untuk kita mana yang lebih penting ya. Investasi swasta, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi mikro. Oh, yang terpenting adalah infrastruktur. Ya. Infrastruktur sebesar berapa? 0,21. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi mikro yaitu 40 ya. Persen ya. Ke 40 salahnya ya. 10 ya, 10%. Ya.
mikronya, oh ini bawah ya, salah nih. Harusnya 25% ya, 20%, kemudian swastanya adalah 10%. Nah, ini kira-kira teman-teman sekalian apa namanya? AHP ya, nah AHP. Nah, baik apa namanya teman-teman sekalian, saya rasa sampai di sini dulu. Ini yang part 1, part 2 nanti kita akan coba langsung ke Excel dan aplikasinya ya. Jika ada pertanyaan silakan bisa kirim japri atau email atau bisa mengisi di kolom di bawah ini ya. Silakan teman-teman sekalian, mohon bantuan untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan penggunaan Excel-nya di part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.